Senin kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan Andri Tejadharma atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kemenkeu dan BI. Sidang perdana yang hanya dihadiri oleh pihak penggugat berlangsung singkat, yakni penyerahan kelengkapan administrasi penggugat, kuasa hukum penggugat dan materi gugatan. Majelis Hakim menjadwalkan sidang berikutnya pada tanggal 1 April mendatang. Imade Parwata SH, kuasa hukum dari penggugat usai sidang, menegaskan selama ini Kemenkeu dan BI telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada kliennya. Kemenkeu sebagai tergugat 1 dan Bank Indonesia sebagai tergugat 2 telah menginjak-injak hak asasi manusia, dan menzolimi Andri Tejadharma. Berikut keterangan lengkapnya. Karena basic dasar daripada gugatan ini sebenarnya adalah antara BCI dengan Bank Indonesia sebenarnya terkait dengan perjanjian jual beli Promes 46, yang mana dalam perjanjian tersebut sudah jelas semuanya, baik mengenai subjeknya, baik mengenai objeknya, baik itu mengenai peristiwa hukumnya, termasuk juga jaminan yang diserahkan yang sudah terbit atas nama BI berupa hak tanggungan. Cuman menjadi pertanyaan besar buat kami adalah seharusnya kalau memang benar ada permasalahan terkait dengan perjanjian 46 itu seharusnya bisa diselesaikan saat itu juga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa muncul menjadi suatu gugatan? Berarti ada sesuatu yang belum jelas di situ. Seharusnya zaman itu BPPN ya, bisa menyelesaikan langsung. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah justru BPPN mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini suatu pertanyaan. Kenapa gitu? Padahal itu jelas sudah dia. Kalau memang benar BCI katakanlah wan prestasi misalnya, ya seharusnya tinggal dieksekusi jaminan yang sudah diserahkan, karena itu sudah menjadi hak tanggungan. Tapi justru dia mengajukan gugatan. Setelah dia mengajukan gugatan, justru sebaliknya gugatannya dinyatakan ditolak di PN Jakarta Selatan. Kemudian BPPN juga banding pada saat itu, dan putusannya menyatakan NO, jadi memperbaiki putusan di PN Jakarta Selatan, dibandingnya menjadi tidak dapat diterima. Anehnya lagi, setelah 20 tahun tidak ada kabarnya tentang ya, tindakan permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan PT itu. Tahu-tahunya sekarang muncul permasalahan seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari segi fakta hukumnya, seharusnya adalah antara subjek hukum dengan objeknya sudah jelas, peristiwanya sudah jelas. Apalagi sekarang BCI dinyatakan bank beku dan berada dalam kekuasaan dari pemerintah. Jadi dalam posisi ini seharusnya saya pemerintah ada sebagai pihak yang menagih dan pihak yang membayar, seharusnya posisinya di situ. Karena apa? Ya karena pemerintah dalam hal ini kan pemegang kesi dari BPPN, dari BI kepada BPPN, BPN ditutup menjadi kewenangan pemerintah. Begitu juga BCI, ya BCI kan dinyatakan bank buku operasional, kan diambil juga oleh pemerintah. Berarti di bawah satu naungan Menteri Keuangan. Ya seharusnya bisa selesai di situ. Kenapa mesti harus mencari ya aset-aset pribadi daripada Pak Andri sendiri, yang mana jelas di situ tidak ada sebagai personal garansi, tidak sebagai melakukan tindakan penandatanganan kesepakatan dengan pihak BPN saat itu juga tidak. Ya justru ini yang menjadi suatu pertanyaan. Jadi muncul menurut versi kami itu ada sesuatu yang ketidaklaziman yang terjadi. Ada apa nih di sini gitu? Ada apa di sini gitu? Dan kemudian yang mesti harus kita perjuangkan hak-hak asasi ya, yang saat ini yang dialami oleh Pak Andri Teja itu sudah hancur, dihancurkan, artinya sudah dizalimi dengan cara-cara berkedok kepada kewenangan daripada PP 28. Itu aja. Kalau dalam gugatan ini kan ada tergugat 2 BI. Ya. Perbuatan melawan hukumnya apa kalau BI dalam kasus ini? Ya, dalam kasus ini munculnya permasalahan ini karena kan BI sebagai pemegang, sebagai subjek dalam Akte 46 dengan BCI itu menjual
ya, hak tagihnya itu ya yang ada di akte 46 itu kepada BBPN. Jadi KESI. Nah di situ. Nah KESI itu seharusnya kan juga menyertakan jaminan yang ada. Kalau memang benar BCI ada masalah, ya jaminannya dong diselesaikan. Tetapi faktanya dalam kenyataannya pihak PUPN ya atau dalam hal ini Satgas juga menyatakan tidak pernah menerima atau mengetahui tentang jaminan tersebut. Nah di sini letaknya kemana jaminan itu jadinya. Nah, BI kita nyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena tidak memperhitungkan dan tidak juga mengamankan jaminan yang sudah diserahkan, yang berakibat akhirnya Pak Andri menjadi orang yang ditagih, yang mana tidak ada kaitannya sebenarnya. Yang jelas kami sudah pernah bersurat ya sehubungan dengan informasi dari PUPN dan Satgas mengatakan tidak ada jaminan, maka kami bersurat ke BI sampai 3 kali mempertanyakan tentang jaminan yang diserahkan tersebut. Jawabannya? Tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, karena tidak ada tanggapan sama sekali, inilah kami menganggap bahwa keberadaan dari jaminan itu tidak ada, sudah dihilangkan atau hilang. Nah, ini yang kita tuntut. Dan itulah letak daripada perbuatan melawan hukum daripada BI. Ya, seharusnya dia mengamankan jaminan, bahkan memperhitungkan jaminan. Oke. Cukup. Ya.